Maka yang rajih wallahu a'lam wal ilmu indallah annal mu'minin yarawnallaha fi al-mahsyar fi arsatil qiyamah wa yarawnahu ba'da dukhulihim ilal jannah bittifaq ulama ahli sunnah. Maka yang rajih pertama, kaum muslimin akan melihat Allah di arsatil qiyamah dan kelak di surga. Ini hasil dari pelajaran yang kita ambil, kecuali mereka yang menyelisihinya dari kelompok Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Syiah Ar-Rafidah, dari kelompok sesat mereka menafikannya. Dan kesimpulannya juga wa annal kufar fihim khilaf syadid wala yatarajjah indana annahum la yarawnahu mutlaqan. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan ahli sunnah tentang orang-orang kafir melihat Allah atau tidak, maknanya orang-orang kafir al-musyrikun. Maka jawabnya yang rajih tidak secara mutlak, tidak pernah melihat Allah secara mutlak. Dan kesimpulan yang ketiga yang disimpulkan oleh pembicara, dan ini pilihan pembicara di dalam kitabnya sehingga nanti babnya mengajak kepada ini. Anal munafiqun wa ammal munafiqun yarawna rabbahum kal mu'minin fil mahsyar ay fi arsatil qiyamah bidunil kuffar, tanpa orang kafir, orang munafik saja. Summa yahtajib anhum ba'da dzalik, kemudian Allah menghijabi mereka dan mereka masuk kepada api neraka. Maka inilah tambih yang perlu diperhatikan, permasalahan bab yang ketiga ini khilaf di dalam sesama ahli sunnah. Dan khilaf ini yang menunjukkan tentang kefahaman dari adillah, sehingga terjadi khilaf. Bismillah. Kemudian kembali kepada judul, berarti madhab penulis apa di sini? Karena telah terjadi khilaf di kalangan para ahli sunnah juga. Kembali kepada matan al-kufar wal musyrikun la yarawnallah fi arsatil qiyamah. Berarti madhab penulis di sini menafikan keberadaan orang-orang kafir dan musyrik selain dari munafik, bahwa mereka tidak pernah melihat Allah. Maka ini yang dipilih oleh pembicara. Kemudian mana dalil yang dijadikan pendalilan oleh pembicara? Pertama, pembicara beristidlal di dalam matan, seperti bisa dilihat di matan, dari ucapan Allah di dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, maka sekali-kali tidaklah, innahum, sungguhnya mereka itu, kembali kepada kufar, musyrikun, an rabbihim, atas Rabb mereka, yauma idin, pada hari itu. Dan idin di sini tanwin iwad yang menyebutkan jumlah yang diganti dengan tanwin yang takdirnya bisa jadi yauma idin, yauma id wuqifu fi arsatil qiyamah, di saat mereka berdiri di arsatil qiyamah, di mahsyar, maka la mahjubun, mereka itu dalam keadaan dihijabi. Maka ini pendalilan yang pertama tentang orang kafir tidak melihat Allah Jalla wa'ala. Fadakarna fil matan dalil minal Qur'an. Lalu syahidnya dari mana? Kita katakan syahidnya dari ayat tadi, bil mantuq. Apa makna bil mantuq? Di ilmu usul dalalah dibagi menjadi dua, mantuq dan mafhum. Mantuq adalah lafaz-lafaz yang mantuq, yang dilafadzkan di dalam adillah. Mana pendalilannya di sini? Mantuq. Innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun. Maka mereka itu kalla innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun.
mantuk dalilnya bahwa mereka itu atas melihat Rob mereka pada hari itu di arsatil qiyamah lamahjubun. Nanti akan datang dari segi i'rab dan sebagainya untuk menjelaskan dalil, maka mereka pasti akan dihijabi, akan ditutup dari melihat Allah. Maka ini dinamakan dengan dalalah al-mantuk. Apa itu makna al-mantuk? Dalalah yang menunjukkan dengan lafaz. Seperti misalnya perintah untuk tidak menyembah Allah dan selain Allah, tetapi menyembah Allah saja. Mana pendalilannya? Misalnya kita katakan mantuk. Allah berfirman, la tusyriku billahi syai'a. Dan Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah engkau menserikatkan peribadatan dengan selainnya. Ini dalalah mantuk. Dan di sana ada dalalah yang mafhum. Apa makna dalalah al-mafhum? Maknanya adalah dalalah yang menunjukkan tidak dengan lafaz yang sharih, tetapi menunjukkan dengan pemahaman. Seperti contohnya, permasalahan mafhum ini, haramnya kita memukul orang tua kita. Haram apa tidak memukul orang tua? Mana dalilnya di Al-Quran? Nggak ada memukul orang tua. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Naam aula. Wala tanharhuma wala taqul lahuma uffin. Maka di dalam ayat ini disebutkan, janganlah kamu menghardik kedua orang tuamu dan jangan mengucapkan maknanya ejekan, bau atau buruk sekali orang tua ini dan sebagainya. Mana pemukulan? Tidak ada. Berarti mengejek orang tua tidak boleh, tapi memukul boleh. Iya. Bagaimana di sini? Inilah yang tadi saya sebutkan, pendalilan secara mafhum. Maka di dalam ayat dilarang kita untuk menghardik mereka dan mengatakan ucapan mengejek mereka seperti itu. Maka min babil aula mafhum al-muwafaqah, dengan memukulnya jelas lebih tidak boleh. Paham ya? Maksudnya bagaimana dalalatil mafhum di sini? Kan tidak disebut nih memukul orang tua haram. Yang diharamkan hanya menghardik mereka dan menyebutkan kalimat itu yang haram. Idan ad-darb ala al-abawain boleh atau tidak? La, haram, la yajuz. Taib, aina dalil mafhum bidalalah mafhum dengan dalil mafhum. Mafhumnya apa? Muwafaqah. Maknanya jika lihat maknanya. Jika menghardik mereka haram, wala taqul lahuma uffin, dan menyebutkan mereka saja haram, min babil aula ad-darb alaihima, memukul kedua orang tua. Paham sekarang? Nah, ini contoh untuk perkara yang mafhum dan banyak yang lainnya. Kembali kepada permasalahan di sini, bahwa pendalilan Al-Qur'an di sini secara mantuk. Makna mantuk, dalalahnya dilafadzkan di dalam ayat Al-Quran. Mana wajah pendalilannya kalau begitu mantuknya mana? Bahwa Allah itu menghijabi mereka agar tidak dilihat. Allah menghijabi dirinya agar tidak dilihat oleh orang-orang kafir. Mana? Lafadz di sini. Allah berfirman, innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun, atau ditambah kalla innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun. Maka di dalam ayat pertama ini disebutkan dari segi i'rab innahum. Inna harfu taukid dan nasab. Innahum dan domirhum, yani ha ismun domir mabni ala dom, dan dia
dan mim lil jama', maka hum di sini ismun inna. Maknanya yang ditaukidkan. Sehingga innahum, sesungguhnya mereka, dan hum di sini orang-orang kufar. Ma'ruf dari segi maknanya. Innahum, ini dia taukid. Bahwa sungguhnya mereka orang-orang kufar itu, orang-orang musyrik itu, an rabbihim, an ru'yati rabbihim, dari melihat wajah Rabb mereka. Faidan aqadallah anal kufar wal musyrikin an rabbihim lamahjubun. Pada saat itu di hari kiamat kelak, fi arsatil qiyamah, lamahjubun, lamu taukid. Taukid madmun al jumlah. Dia memberikan taukid jumlah yang datang setelahnya, lamahjubun. Maka mahjubun khobar dari inna. Dan innahum, sungguhnya mereka orang-orang kafir itu lamahjubun, pasti akan ditutupi melihat Allah Jalla wa'ala. Idan dalalah mantukiyah, jelas. Innahum, sungguhnya mereka bitaukid, penguatan bahwa mereka orang-orang kafir itu pada hari kiamat kelak yauma idin lamahjubun, lam litaukid kadalik, pasti mereka itu dihijabi, tidak akan mampu melihat Allah. Maka pendalilan dari segi al-mantuq jelas. Dan juga jika kita kembali kepada ayat Al-Mutaffifin secara menyeluruh, apa yang diinginkan oleh Allah di dalam ayat ini pun menjadi jelas. Bahwa domir innahum, hum, kembali kepada al-kufar, kepada al-musyrikun. Karena kalau tadi misalnya ditanyakan kepada kita, kala innahum, dari mana kamu menganggap hum itu adalah orang-orang musyrik kafir? Bisa jadi mereka itu bla bla bla. Kita katakan di sini musyrik kafir. Mana pendalilannya? Kembali kepada ayat Al-Mutaffifin itu sendiri. Maka di sini lihat lafaz-lafaz yang akan disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa domir al-jama' ada ilal mukadzibin. Innahum, kala innahum, hum, kembali kepada al-mukadzibin. Dan siapa al-mukadzibin? Orang-orang para pendusta, hum al-kufar. Sehingga domir kalla innahum an rabbihim, hum adalah orang-orang mukadzibin, dan mukadzibin adalah al-kufar. Mana dalilnya? Kembali kepada ayat secara menyeluruh. Kembali kepada ayat nomor 10. Wailun yauma idin lil mukadzibin, kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang pendusta. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, di antaranya orang-orang pendusta, yakni orang-orang kafir itu mendustakan akan datangnya hari penghisaban, hari penentuan dari Allah.